wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue, Sofia Chow. Jadi video kali ini Via akan menceritakan kasus kerasukan yang fenomenal yang terjadi di negara Amerika. Kasus kerasukan ini bukan hanya sekedar kerasukan biasa, tetapi kejadiannya bisa sampai membunuh seseorang. Kisah ini adalah kisah dari film The Conjuring 3 yang sedang booming saat ini nih. Dan film ini disutradarai oleh Michael Canvas dan James Wan, sang pemrakarsa The Conjuring Universe. James Wan ini berpartner dengan David Leslie Johnson sebagai penulis yang mengangkat kisah pengadilan Arne Cheyenne. Seperti apa ceritanya? Tetap tonton kisahnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Harapan Via semoga channel bisa berkembang dengan baik dan bisa menghibur waktu luang kalian. Thank you, Re! And then back to video, kejadiannya bermula ketika keluarga Glatzel pindah di sebuah rumah yang baru mereka sewa. David, adik dari Debbie Glatzel, kerap melihat sosok pria tua yang kerap muncul dalam bentuk iblis raksasa dan berbicara menggunakan bahasa Latin. Dan iblis ini mengancam akan mencuri jiwa-jiwa mereka. Mendengar hal itu, ayah, ibu, dan kakaknya bilang kalau itu hanya tetangga sebelah rumahnya. Debbie dan pacarnya Arne Johnson mengira bahwa David ini hanya mencari alasan. Tetapi lama-kelamaan banyak keanehan yang terjadi pada diri David seperti susah tidur, mudah marah, dan lebam di sekujur tubuh yang sangat misterius. Akhirnya nih, keluarga Glatzel memutuskan untuk pergi dari rumah sewa ini karena mereka merasa udah gak kuat sama sekali dengan sifatnya David dan kejadian-kejadian mistis yang mereka alami. Hari demi hari berlalu, bukannya kondisi David ini membaik, malah semakin memburuk. Keluarga Glatzel pun memanggil pasangan demonologis yang bernama Ed dan Lorraine Warren untuk membantu mereka ini. Lorraine mengatakan bahwa tubuh David ini melayang, berhenti bernafas, dan tiba-tiba menerawang masa depan dan menerka pembunuhan yang akan Arne lakukan. Dari penglihatan itu, mereka pun lantas sontak memanggil polisi untuk berjaga-jaga apabila ada keanehan yang terjadi di keluarga Glatzel. Kondisi David belum membaik nih, bahkan semakin memburuk. Debbie dan Arne ini berpindah rumah lagi akhirnya. Kali ini mereka menyewa sebuah apartemen yang berada di Brookville. Alan Bono, pemilik gedung apartemen ini, memberikan Debbie pekerjaan sebagai perawat dog. Setelah pindah dari apartemen itu, Arne menunjukkan gejala yang mirip dengan apa yang dialami David dan membuat Debbie ini khawatir jika Arne ini juga dirasuki oleh iblis. Pada 16 Februari 1981, Arne ini mengunjungi Debbie di peternakan dog bersama dengan saudarinya yang bernama Wanda dan sepupu Debbie yang bernama Mary. Selepas kerja, Bono ini mentraktir mereka makan siang di sebuah bar dan minum sampai benar-benar dalam keadaan mabuk. Kemudian, Debbie ini mengajak Mary dan Wanda untuk mencari makanan, yaitu pizza. Setelah mereka kembali dan Bono yang sedang dalam keadaan mabuk berat tadi itu merusuh dan mencengkeram tangan si Mary. Arne pun kemudian datang nih dan meminta Bono untuk melepaskan tangan Mary. Lepaskan! 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 Setelah Mary berhasil dilepaskan, Arne menggeram seperti hewan dan mengeluarkan pisau lipat kecil dan menikam tubuh Bono berkali-kali hingga meninggal beberapa saat kemudian. Arne pun melarikan diri nih ceritanya dan ditemukan polisi 3 km dari tempat kejadian. Di pengadilan, pengacara Arne menyatakan bahwa Arne ini tidak bersalah karena ia ini sedang dirasuki oleh iblis. Namun hakim yang bertugas, Robert Callahan, ini menolak pernyataan tersebut. Si Robert ini bersikeras bahwa kerasukan bukan sesuatu hal yang bisa dibuktikan di mata hukum. Kemudian pengacara Arne pun melunak nih dan menyatakan bahwa kliennya melakukan tindakan pembelaan diri. Namun para juri ini setelah 15 jam kemudian memutuskan bahwa Arne Johnson telah melakukan tindak pembunuhan. Arne pun dihukum selama 10-20 tahun di penjara. Berkat kelakuan baiknya ini, Arne hanya menjalani hukumannya 5 tahun. Di dalam penjara, Arne ini menikahi Debbie dan menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Arne dan Debbie ini dikaruniai 2 orang anak, dan menurut Lorraine Warren, Arne sempat bekerja sebagai tukang bangunan setelah ia keluar dari penjara. Selain informasi itu, tak banyak yang tahu keberadaan Arne dan Johnson sekarang ini, Re. Jadi kayak gitu ceritanya. Cukup singkat, dan kalian udah ada nggak sih yang nonton? Share kesimpulan kalian nonton film ini yuk, please di kolom komentar ya. Dan sekian dulu cerita hari ini, semoga kalian terhibur. And thanks a lot buat kalian yang udah mampir ke channel ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kasih tahu mereka nih kalau kalian menemukan channel horror yang baru. And as always, support Via. See you in the next video. Bye-bye.